Jumpa lagi di Ibu TV. Ya, di tangan saya ada sebuah smartphone yang baru saja diluncurkan dengan penampilan yang keren. Iya, apa ini? Ya, ini adalah Oppo Reno 5F. Oppo Reno 5F ini adalah smartphone penerus Oppo Reno 4F yang menghadirkan kombinasi dari teknologi dan kecantikan desain yang ditujukan untuk kalangan muda. Jadi ini adalah varian dari keluarga Oppo Reno 5 dengan harga yang paling terjangkau. Nah, kita lihat dulu paket penjualannya ya. Tentunya ada unitnya si Oppo Reno 5F ini. Lalu ada kabel USB Type-C. Lalu ada 30 watt VOOC Flash Charge 4.0 ya. Ini adalah charger yang kencang banget. Ada headset, ada case, ada screen protector yang langsung terpasang di layar, dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Untuk body dia menggunakan desain flowing light design. Ini membuatnya tampil unik ya. Warnanya disebut dengan bold and vivid color dengan opsi fantastic purple atau ungu dengan efek liquid kristal bergaya kaleidoskop, atau ada fluid black dengan warna hitam dengan tone gradasi yang keren banget. Dimensinya adalah 160,1 x 73,2 x 7,8 mm. Iya, dia tipis dengan bobot hanya 172 gram. Di kanan kita bisa lihat bahwa ada tombol powernya. Lalu kalau kita beralih ke atas, kita bisa lihat ada mikrofon. Di sisi kiri kita lihat ada SIM tray, dan ini adalah SIM tray non-hybrid, jadi triple slot. Lalu ada tombol volume up and down. Di bagian bawah ada audio jack 3,5 mm ya, walaupun tipis masih tetap ada. Ada mikrofon, ada USB Type-C, dan tentunya ada grill speaker di situ. Di sisi depan kita bisa lihat ini adalah layar 6,43 inci punch hole AMOLED screen. Resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel dengan refresh rate 60 Hz. Tapi touch sampling rate-nya itu bisa mencapai 180 Hz di game mode. Jadi seru tetap kalau buat gaming ya. Maksimum brightness-nya juga kekinian di 800 nits dengan typical atau normal brightness di 430 nits. Untuk color gamut ini juga nggak kaleng-kaleng, 100% sRGB atau sekitar 92% DCI-P3. Screen to body ratio-nya diklaim Oppo mencapai 90,8%. Nah, di layar ini juga ada in-display fingerprint 2.0. Ini adalah fingerprint scanner yang sudah kekinian tentunya ya, di layar. Jangan di samping, di layar. Earpiece-nya ada di bezel atas layar. Kemudian ada kamera selfie di sini dalam bentuk punch hole di area kiri atas layar. Kamera ini adalah kamera 32 megapiksel dengan lensa 5P f2.4. Jadi ada 5 elemen lensa. Ini keren nih ya. Videonya bisa merekam sampai dengan 1080p 30 fps dan dilengkapi dengan electronic image stabilizer. Di sisi belakang ini ada kamera utama 48 megapiksel AI quad kamera di sini. Main kameranya 48 megapiksel dengan lensa 6P atau 6 elemen, bukan f1.7 dengan field of view 79 derajat. Tentunya ini adalah kamera autofocus. Lalu ada wide angle kamera 8 megapiksel. Lensanya 5P, bukannya f2.2 dengan field of view 119 derajat. Lebar ya. Kemudian masih ada lagi makro kamera 2 megapiksel dengan lensa 3P f2.4, ada mono kamera dengan 2 megapiksel lensa 3P f2.4 juga. Kemudian ada juga LED flash, dan rangkaian kamera ini bisa merekam video sampai dengan 4K 30 atau 4K 30 fps. Dan tentunya dia dilengkapi juga dengan electronic image stabilizer yang bisa merekam sampai dengan 1080p 30 fps. Lalu ada lagi slow motion 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Fitur-fiturnya ada banyak, ada dual view video, ini unik ya, ada dynamic bokeh, ada night flare portrait, ada AI color portrait video, ada AI scene enhancement 2.0. Untuk spesifikasi ini menggunakan MediaTek Helio P95. Nah, ini unik, nanti kita lihat kenapa uniknya ya. Untuk GPU dari SoC ini adalah PowerVR 9XM HP8 970 MHz. Benda satu ini yang akan bikin keunikannya nanti ya. RAM 8GB, storage 128GB, dan storage ini masih bisa diperluas dengan microSD. Ingat tadi triple slot ya, bukan hybrid. Untuk baterai 4310 mAh dilengkapi dengan 30 watt VOOC Flash Charge 4.0. Lalu untuk OS dia menggunakan ColorOS 11.1 berbasis Android 11. Untuk sensor lengkap, ada accelerometer, gyro,
proximity sensor, ada light sensor, ada geomagnetic, ada gravity juga. Fitur keamanannya dia punya hidden fingerprint unlock dan face unlock. Kemudian untuk konektivitas ini 4G ya. Wi-Fi 5 udah di sini, jadi bisa Wi-Fi AC 5 GHz dia bisa. Bluetooth-nya sudah 5.1 dan ini banyak yang nanya, bisa OTG nggak? Iya, ini USB-nya bisa USB OTG. Nah, di dalam Oppo Reno 5F ini tersedia beberapa fitur pendukung gaming di Oppo Game Space. Seperti misalnya Gaming Shortcut Mode. Ini memungkinkan game berjalan di background saat kita kembali ke home screen pada saat menunggu pertandingan mulai. Itu kan kadang-kadang males ya nungguin ya. Mendingan kita jawab-jawab chatting dulu mungkin gitu ya. Nah, info terkait status pertandingan itu bisa ditampilkan di home screen di sebuah floating notification. Fitur ini hanya berlaku untuk game tertentu saja sih untuk sekarang ya, seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Kemudian ada Quick Startup. Ini kalau diaktifkan, ini membuat game bisa dijalankan lebih cepat tanpa melalui proses loading screen atau splash screen terlebih dahulu, karena sistem akan mempertahankan game berjalan di background dan tidak dimatikan selama penggunanya tidak menutupnya atau menutup paksa secara manual. Kemudian ada juga Bullet Screen Message. Ini adalah notifikasi dari instant messaging yang akan tampil di layar sebagai overlay dalam game. Ini memungkinkan kita bisa melihat isi pesan pada saat kita lagi main game tanpa harus keluar dari gamenya. Kemudian ada Game Focus Mode. Ini akan membuat berbagai aplikasi yang berjalan di background tidak mengganggu game. Jadi kita bisa fokus untuk bertanding ya. Nah, dia juga dilengkapi dengan AI Eye Comfort. Ini memungkinkan sistem mengatur brightness secara pintar sesuai kondisi lingkungan sekitar. Dia juga punya Super Nighttime Standby. Ini membuat konsumsi baterai benar-benar rendah saat kita tidak menggunakan smartphone di jam tidur kita. Oke, kita masuk ke pengujian performance ya. Langsung aja kita benchmark dengan Antutu 8. Kita dapat skor 190.103 ya. Lumayan tinggi memang. Lalu ada Geekbench 5 di mana single core-nya 396 dengan multi-core 1529. Kemudian ada GFX Bench T-Rex Off Screen 1080p. Ini dia dapat 58 FPS. Ini yang membuat kami curiga. Ini agak tinggi skornya ya. Kemudian ada GFX Bench Marathon 3.1 off screen 1080p 22 fps. Lagi-lagi ini lumayan oke ya. Dan untuk 3D Mark Slingshot Extreme, grafik skornya ada di 1136. Ini sangat tidak mencerminkan Antutunya. Nah, jadi kami juga mencoba menjalankan benchmark dalam kondisi performance mode karena ada performance mode di sini. Hasil yang didapatkan memang kurang lebih masih sama dengan kondisi tanpa performance mode, tapi saat kami mencoba menambahkan cooler dengan fan grip, kami mendapatkan peningkatan di hasil benchmark. Ini menarik. Antutu 8 dari 190 ribuan naik ke 226 ribuan. Jadi ada potensi di sini. Lalu Geekbench 5 dari single core 396 naik ke 420, multi-core 1529 naik ke 1597. Sementara itu untuk 3D Mark Slingshot Extreme dari 1136 naik ke 1147. Jadi ada potensi di sini. Nah, sekarang pengujian gamenya ya gimana. Tapi kita jalankan ini di mode biasa ya, bukan di performance mode. Karena kita mau lihat dia kalau misalnya kita pakai sehari-hari ya seperti apa. Kan kalian tidak selalu akan bisa ketemu dengan cooler khusus gitu. Jadi kita mau lihat performance-nya dalam kondisi normal aja ya. Untuk PUBG Mobile kita bisa mendapatkan bahwa sayangnya defaultnya memang hanya smooth high. Mungkin nanti ada update dari PUBG atau update dari Oppo sendiri yang bisa mengubah ini jadi lebih tinggi lagi frame rate-nya. Dan hasilnya di sini kalau kita pakai smooth high ya tetap rata 30 fps, nggak goyang sama sekali. Potensinya kenceng tapi tidak dilepas, sayangnya di situ. Kemudian untuk Genshin Impact kita set di lowest 60 fps, ini adalah tes standar kita. Kita dapat 20 sampai 33 fps dan kadang-kadang bisa drop ke belasan fps kalau lagi berantem. Ini adalah skor yang sebetulnya wajar dan layak untuk performance di kelas harga segini ya. Kemudian untuk Mobile Legends kita bisa dapat high HD dengan HFR dan dia running di 58 sampai 60 fps. Ini enak ya. Ini enak karena mulus lancar. Kemudian untuk Minecraft chunknya 8, ini hampir rata-rata 60 fps. Lagi-lagi di sini kita lihat performance-nya tinggi di sini. Kalau kita pasang chunknya sampai 12, dia tetap masih bisa kadang-kadang mencapai 60 fps walaupun turun ke 40 sampai 60 fps. Terlihat bahwa untuk gaming yang satu ini emang cukup mumpuni padahal kita tidak pakai mode performance loh. Nah, untuk kamera saya serahkan ke Chris ya.
Nah, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo Reno 5F. Dan di sini kita mau cobain kameranya seperti apa. Kita mulai dari kamera selfie dulu seperti biasa. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi saya pakai mikrofon bawaannya Oppo Reno 5F aja. Jadi kalau pengen vlogging pakai smartphone ini kurang lebih hasil suaranya akan seperti ini. Kalau saya bilang sih mikrofonnya udah cukup bagus ya. Jadi kalau kalian pengen pakai vlogging dengan smartphone ini harusnya udah cukup tanpa mikrofon eksternal. Tapi kalau pakai mikrofon eksternal tentunya akan lebih bagus lagi. Selanjutnya kita mau lihat soal kualitas videonya sendiri. Jadi kalau saya lihat sih di sini hasilnya udah cukup bagus. Cuma memang dia nggak punya fitur seperti di Oppo Reno 5 5G yang di kelas atasnya, di mana dia punya AI highlight video. Kalau di sini ini nggak ada. Jadi tanpa fitur itu tentunya ini kalau menghadapi backlight wajar kalau terjadi seperti ini ya. Jadi dia kurang seimbang antara pencahayaan orang dengan backgroundnya. Untuk stabilizernya, by default sayangnya ini dia nggak aktif ya. Jadi kalau kalian buka kamera lalu rekam itu tuh dia belum menstabilkan. Jadi pasti tentunya agak goyang seperti ini. Nah, caranya supaya lebih stabil adalah dia mesti nyalain dulu yang gambar kamera di kiri bawah sini. Nah, ketika fitur ini dinyalakan, gambarnya memang akan membuat sedikit lebih nge-crop, nggak selebar yang tadi ini. Jadi akan lebih nge-zoom ke wajah, cuman positifnya adalah videonya jadi lebih stabil tentunya. Jadi kalau mau stabil dinyalakan dulu fitur stabilizernya di menu yang kiri bawah itu ya. Nggak lupa juga tentunya dia juga punya bokeh video. Jadi videonya bisa menjadi blur seperti ini backgroundnya. Nggak cuma foto, video juga bisa. Dan menariknya juga bokehnya bisa kita atur mau intensitasnya mana. Lalu dia juga ada fitur AI Color Portrait Video. Jadi nggak cuma bisa difoto, di video pun bisa baik kamera selfie maupun kamera utamanya. Tinggal masuk ke filter lalu pilih AI Color Portrait, nanti hasilnya akan seperti ini. Backgroundnya hitam putih, kitanya sebagai yang orang itu berwarna. Dan menurut saya sih ini hasilnya udah rapi banget ya. Edge detection-nya ini udah cukup rapi, di hasilnya pun bagus. Oke, sekarang kita ke video kamera utamanya. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps ya. Lalu kalau saya lihat di layar sih, kalau saya bawa jalan begini, videonya udah langsung stabil ya. Jadi by default udah stabil. Cuman memang untuk resolusi 4K 30 dia nggak distabilkan. Untuk kalau mau videonya lebih stabil di Full HD 30 aja. Kemudian ini adalah kamera ultrawide-nya. Cuman sayangnya kamera ultrawide-nya by default belum distabilkan ya. Dan sayangnya juga dia nggak bisa pindah antar kamera langsung saat lagi merekam. Jadi kalau misalnya mau pindah dari kamera utama ke kamera ultrawide-nya itu mesti dimatiin dulu baru nyalain lagi. Nah, kalau mau hasil videonya lebih stabil, kita bisa nyalain fitur namanya Ultra Steady nih di menunya di kiri sini. Nanti dia akan masuk mode Ultra Steady. Dan anehnya Ultra Steady di sini nih hanya bisa dipakai untuk kamera utamanya aja ya. Jadi biasanya ada pilihan yang Pro atau Max, tapi di sini hanya untuk satu kamera aja, untuk kamera utamanya. Hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, nyobain fitur Ultra Steady di Oppo Reno 5F ini. Yuk kita bola lari. Jadi stabil banget videonya ya, mantap. Lalu ini adalah perekaman video di kamera utamanya Oppo Reno 5F. Di sini saya cuma mau kasih lihat kalau pakai kamera utamanya untuk merekam orang itu hasilnya seperti apa. Biasanya pengen tahu soal skin tone-nya sih. Kalau saya lihat sih di kamera utamanya udah cukup bagus. Skin tone-nya cukup natural dan menurut saya sih nggak berlebihan saturasinya. Jadi cukup bagus. Kemudian ini adalah perekaman kamera ultrawide-nya. Ya memang detailnya pasti berkurang ya ketimbang kamera utamanya. Jadi memang kualitasnya itu tidak sama. Kalau kalian pengen ngincer detail, pastinya pakai kamera utamanya. Tapi ini akan berguna banget kalau kalian pengen menunjukkan area kalian nih, area syuting kalian seperti apa, pemandangan kalian seperti apa, ini akan bagus banget. Buat kalian yang suka vlogging, ini ada fitur namanya dual view video nih. Ini menarik banget nih, bikin videonya itu bisa menjadi kiri kanan seperti ini, atau ada mode lainnya juga. Ini dia tanpa editing ya, dan tanpa editing saat kalian masuk mode ini, dia langsung bisa mengaktifkan dua kamera sekaligus. Ini akan menarik kalau kalian yang pengen vlogging, pengen nampilin wajah, tapi pengen nampilin apa yang di depan kalian juga. Jadi ini kameranya langsung merekam seperti ini ya, menarik nih. Kemudian ini adalah mode lainnya, di mana tadi kan dia mode kiri kanan. Ini sekarang modenya nih kamera selfie-nya di kanan sini nih, ada di kiri sini, dan ini bisa digeser-geser seperti ini. Ini semua dilakukan tanpa editing ya. Jadi pas lagi masuk mode ini kalian rekam hasilnya akan langsung seperti ini. Lalu ada kotak juga seperti ini. Ini cuma beda bentuk di kamera keduanya aja sih. Jadi ini bentuknya kotak yang tadi bulat dan sama-sama bisa digeser juga seperti ini. Dari segi fotografi, personally menurut saya sih hasilnya lumayan bagus. Tapi di beberapa situasi kalau pakai kamera utama aja tuh nggak tahu kenapa warna kulitnya menjadi agak lebih kuning ya. Kalau selfie-nya saya pribadi udah cukup oke.
Lalu kamera ultrawide-nya ya sesuai dengan smartphone pada umumnya, kualitas ultrawide-nya memang nggak sebagus kamera utama, dan sayangnya di sini kalau saya lihat warnanya juga kurang konsisten. Dan juga dia juga punya beberapa fitur menarik lainnya. Kemudian untuk sisa fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, kamera gimana? Oke kan? Iya, emang keren sih, fitur-fiturnya keren. Kita lanjut aja ke tes baterai. Untuk video playback ya, dia bisa menjalankan video offline sekitar 20 jam 14 menit. Ini tergolong oke banget untuk baterai yang 4300 mAh. Untuk game PUBG 30 menit dia hanya berkurang sekitar 5%. Lalu untuk Genshin Impact selama 1 jam dia berkurang sekitar 23% atau sekitar 11-12% per 30 menit. Ini oke banget. Kemudian untuk charging, nah ini yang menarik. Janjinya Oppo, dia akan ngecas dari 0-100% dengan kisaran 1 jam. Kita dapat 56 menit, bahkan nggak nyentuh 1 jam. Ini keren banget, ini kencang sih chargingnya. Oke, pasti banyak yang nanya juga kalau Netflix-nya gimana, apakah bisa dapat Widevine L1, dan jawabannya ya, bisa. Dia bisa Full HD di Netflix dengan Widevine-nya tercatat L1. Untuk touch delay, banyak juga yang nanya, kita tes dengan real drum, ini aman, tidak terasa ada delay sama sekali. Ya, untuk harganya, Oppo Reno 5F yang 8GB RAM dengan 128 storage ini harganya ada di 4.299.000. Penjualan perdananya ini melalui mekanisme flash sale di Lazada tanggal 27 Maret sampai dengan 1 April. Dan penjualan normal akan mulai dari tanggal 2 April. Nah, berdekatan dengan peluncuran Oppo Reno 5F ini, Oppo juga menghadirkan Oppo Band, ya. Oppo Band nih ya, sebuah smart band yang mempunyai fitur menarik yaitu Continuous SpO2 Monitoring untuk pemantauan kadar oksigen dalam darah. Ini sesuai dengan standar medis ODI atau Oxygen Desaturation Index. Ya, tentunya hari gini kondisi sekarang penting banget yang satu ini ya, karena kita mau dia di atas 95% terus biar terbukti bahwa kita emang sehat terus gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari smartphone satu ini adalah pertama, secara benchmark, kalau dilihat hanya dari benchmark, kelas performanya relatif rendah terutama di Antutu untuk kelas harganya, kecuali kalau kita hidupkan performance mode. Namun masih terbilang mencukupi lah sebetulnya kalau lihat dari benchmark. Pada kenyataannya di game dia bisa mengeluarkan performa yang lebih seru sebetulnya ketimbang benchmarknya. Disinilah pentingnya pengujian game itu dilakukan. Nah, untuk daya tahan baterainya ini terbilang baik untuk pengujian video playback untuk smartphone yang baterainya hanya 4310 mAh. Sementara untuk gaming ini mungkin agak kurang ya memang kalau buat game, tapi kami rasa tidak sampai ke tahap yang biasa dibilang buruk. Ini masih rata-rata bawah sih kurang lebih ya gitu. Jadi masih oke banget sebetulnya. Dan yang penting sebenarnya kalau di charge dia cepet banget ngisinya ya. Nah, untuk fitur memang mungkin ada yang bilang ini agak sedikit minim karena tidak ada NFC dan refresh rate layar hanya 60Hz. Tapi terus terang, memang banyak yang belum butuh NFC, dan untuk refresh rate 60Hz ini agak lucu. Pertama kali kami coba, kami tidak menyangka bahwa ini 60Hz. Kami mengira bahwa ini di kisaran 90Hz karena lancar sekali. Memang tipikalnya AMOLED itu responsnya lebih enak, dan karena UI-nya juga nyaman, jadi ya ini kelihatannya sigap banget rasanya ya. Dari sisi kelebihan mutlaknya kita lihat bahwa penampilannya menarik sekali dengan flowing light design dan bodinya yang tipis dan ringan. Ini tentunya banyak orang yang suka karena mungkin udah capek ya hari gini banyak banget smartphone yang 200 gram atau lebih gitu. Nah, yang ini datang dengan 170-an gram aja, jadi ini ringan, dan ingat tadi 7,8 mm itu tergolong tipis.
Kemudian chargingnya kencang, Oppo janjiin sekitar 1 jam, ternyata kita dapat sekitar 56 menit saja dia sudah mengisi dari kosong sampai penuh. Kemudian untuk nonton, ya tentunya selain layar AMOLED-nya, dia sudah support Widevine L1. Jadi pakai aplikasi seperti Netflix, kualitas gambarnya langsung bisa maksimum. Pada akhirnya, terlepas dari pengujian benchmarknya, performanya ini oke banget, penampilannya keren, layarnya enak banget buat dilihat. Agak bahaya ya kalau sering-sering lihat layar kayak begini. Nanti kalau lihat layar IPS udah nggak tahan biasanya. Ini asik banget soalnya layarnya ya. Dan yang paling penting tadi adalah yaitu tipis dan ringan. Ini salah satu smartphone yang memang akan memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak suka dengan smartphone yang berat dan tebal. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.